Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Anissa Azari dan teman saya. Halo, nama saya Desi Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang accounting for lease. Lease yaitu suatu perjanjian kontrak yang mengalihkan hak untuk menggunakan aktiva dalam periode waktu yang ditentukan. Dua pihak dalam kontrak lease yaitu lessor atau penjual sewa dan less atau pembeli sewa. PSAK yang mengatur tentang leasing adalah PSAK nomor 73, di mana PSAK tersebut menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan modal akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa dengan disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Perlakuan akuntansi atas lease dan lease dibedakan menjadi dua, yaitu finance lease dan operating lease. Dalam finance lease, saat beli kredit, ada pencatatan aset dan liability, depresiasi dicatat oleh lease. Dalam operating lease, saat beli kredit tidak ada pencatatan aset dan liability, melainkan dicatat dalam rent expense oleh lease dan depresiasi dicatat oleh lessor. Beberapa unsur yang harus terdapat dalam leasing, diantaranya yang pertama adalah lessor, yaitu pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal, antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Yang kedua adalah less, yaitu pihak penyewa aktiva atau pihak-pihak yang membutuhkan atau memakai barang-barang modal. Yang ketiga, objek leasing, yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing yang meliputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. Yang ketiga, pembayaran uang sewa yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali. Lalu nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. Perkiraan-perkiraan yang timbul apabila terjadinya transaksi leasing, diantaranya yang pertama aktiva. Jenis aktiva yang timbul pada saat terjadinya transaksi leasing yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap di sini adalah barang atau peralatan yang di-leasing oleh penyewa guna usaha, sedangkan aktiva lancar adalah berupa antara lain biaya yang dibayar di muka, yaitu untuk asuransi dibayar di muka. Lalu pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, dan pendapatan ini dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Di dalam transaksi leasing, pendapatan dari transaksi tersebut diperoleh perusahaan sewa guna usaha atau lessor berupa pendapatan bunga lease. Lalu ada kewajiban. Kewajiban adalah hutang perusahaan yang harus dipenuhi kepada kreditur. Penyelesaian kewajiban dilakukan perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban yang terjadi akibat transaksi leasing antara lain hutang bagi lease kepada less. Dan yang terakhir ada beban. Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi harga pokok penjual, gaji, dan penyusutan. Dalam transaksi leasing, beban yang timbul antara lain beban pelaksana lease dan beban asuransi yang ditanggung oleh penyewa guna usaha atau less. Berikutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian leasing. Situasi dari masing-masing perusahaan yang berbeda-beda menyebabkan faktor-faktor yang menunjang pada suatu kasus tidaklah dapat diterapkan pada kasus lain. Salah satu keuntungan berikut ini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut sehingga menyebabkan kontrak lease akan menjadi alternatif yang menarik untuk penyediaan modal dan biaya pada situasi tertentu. Keuntungan yang pertama adalah penghematan modal, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya untuk down payment, yang jumlah biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi lesi, sehingga lesi dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya. Yang kedua, sangat fleksibel, yaitu bersifat sangat luas, yang merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibanding dengan kredit dari bank. Fleksibilitas meliputi struktur kontraknya,
besarnya pembayaran renta, jangka waktu pembayaran, serta nilai sisanya. Yang ketiga, sebagai sumber dana. Leasing merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sales dan leaseback, aset yang sudah dimiliki oleh lessee. Tentunya, di samping keuntungan yang saya jelaskan, leasing juga mempunyai beberapa kerugian, yaitu yang pertama, pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, barang modal yang di-lease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva lessee untuk tujuan collateral kredit dari bank. Yang ketiga, bagi para perusahaan tertentu, kadang timbul masalah prestige antara memiliki barang modal sendiri atau lease. Yang keempat, resiko yang lebih besar pada lessor. Artinya, adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease properti tersebut. Dan juga, lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan, salah satunya seperti gadai dan kepentingan-kepentingan lainnya. Sekian penjelasan materi yang kami sampaikan tentang accounting for lease. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.